Apakah Anda benar-benar memutuskan untuk pergi? Ya, Selama 7 tahun terakhir Anda, demi orang yang Anda cintai, melakukan perbuatan baik untuk mengubah takdir. Sekarang setelah Anda ingin pergi, tolong ucapkan selamat tinggal yang pantas kepadanya. tidak perlu. Tidak ada yang perlu dikatakan. Pangeran ke-9 tiba. Su Jinsing Pangeran ke-9 dari Dasi. Pangeran ke-9 sedang mempersiapkan festival lampion akbar. Orang-orang yang tidak berkepentingan cepat menyingkir. Tuan ke-9 kami Su Jinsing akan menyelenggarakan dalam 7 hari Festival Lampion Yuking di Nanjing. Ini tepatnya untuk memperingati hari pernikahannya dengan istrinya. Konon, dia bahkan secara khusus meminta dekret kekaisaran hanya untuk memberitahu dunia. Yuking dimaksudkan untuk menyenangkan Xiaoqing. Konon nama festival lampion ini diambil langsung dari nama istri Tuan ke-9. Keduanya bertemu pada hari festival lampion. Romansa unik di antara mereka berdua ini. Tuan ke-9 telah mengingatnya selama 7 tahun. Anda adalah istri dermawan Su. Dia sangat mencintai Anda. Bisakah Anda benar-benar tega meninggalkannya? Ya, dia telah mencintaiku selama 7 tahun. Tetapi dia mencintaiku. Tepat ketika aku tahu aku hamil 3 bulan. 3 hari yang lalu. Dia berani mengkhianati janji satu pasangan untuk satu masa hidup. Dengan menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain. Nyonya, pagi ini pelayan awak jumpa jepit rambut nikat katil Tuan ke-9. Itu tidak menyerupai perhiasan Anda. Diletakkan di tempat yang begitu jelas. Saya khawatir seseorang sengaja ingin Anda melihatnya. Dia tidak boleh memiliki wanita lain. Di mana Tuan ke-9? Saya Jinsing bersumpah bahwa untuk setiap hari Anda berada di sisi saya akan menghargai Anda hari itu, meskipun saya sudah punya istri. Itu tidak menghalangi saya untuk menikahi Anda sebagai istri yang setara. Wu Yuan Putri Brilong. Aku suka cara kau yang bebas dan tidak konvensional. Xiao Yuan, saya pasti akan membantu Anda menyembuhkan mata Anda. Percayalah pada saya. Meskipun saya ingin menikahi Anda sesegera mungkin, aku juga tidak bisa mengecewakan istriku. Aku bisa menunggumu. 7 tahun pernikahan. Mungkin hatinya belum berubah. Jika aku memberitahunya bahwa aku sudah punya anak, mungkin kita bisa berdamai. Tapi anak kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apakah Anda tidak punya mata? Miao suruh pelayan make up Wu Yuan. Ini adalah lampion bunga yang Tuan ke-9. Secara khusus dibuat untuk Putri Huayuan kita. Bernilai 1000 keping emas. Jika Anda merusaknya, bisakah Anda mampu menggantinya? Melepaskan lampion bunga adalah kenangan eksklusif pangeran ini dan istrinya. Tujuh hari kemudian, pangeran ini akan berada di selatan kota.
menyelenggarakan festival lampion bunga Yuiking. Aku harap kalian semua akan menyaksikan kasih sayang 7 tahun antara. Apakah Anda benar-benar ingin kembali ke era modern? Tempat itu adalah rumahku. Lian Qi, kamu adalah satu-satunya orang di sini yang aku percaya. Jangan beritahu siapapun. Baiklah. Tempat macam apa era modern itu? Bisakah itu lebih membahagiakan daripada jeti gundik Tuan ke-9? Menikmati kemuliaan dan kekayaan. Hitung mundur, 6 hari tersisa hingga kembali ke era modern. Nyonya, ganti pakaianku. Hari ini kita menerima tamu. Tujuh tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Kini prestasi militerku gemilang. Siapa yang berani meremehkanku? Sejarah mencatat. Putra Sui Tuan ke-9 pergi perang 7 tahun lalu. Terkena panah. Mengakibatkan cacat seumur hidup. Tidak lagi disukai oleh kaisar. Panah itu aku ambil untuknya. Salah satu dari malapetaka itu. Jika kita bisa selamat dan kembali, aku akan menikahimu. Ribuan sungai dan gunung. Hanya ada kamu dan tidak ada yang lain. Itu juga hari yang sama. Kamu dan aku mengucapkan sumpah abadi. Mengapa kamu tidak menggunakan salep penyembuh yang kubuatkan untukmu? Tabib kekaisaran berkata, jika lukanya tidak sembuh, akan sulit untuk memiliki pewaris. Omong kosong. Jelas nyonya. Bahan-bahan obatnya mahal. Jadi aku tidak menggunakan banyak. Xiao Qin. Selama bertahun-tahun, kamu telah menghabiskan seluruh hartamu untuk membuka jalan bagiku. Aku tahu semua hal ini. Bahkan, jika tidak ada pewaris, aku akan tetap memperlakukanmu dengan tulus. Tetapi, kamu berasal dari keluarga pedagang. Statusmu rendah. Aku adalah pangeran ke-9 yang paling disayangi. Dan aku harus mewarisi tahta agung nanti. Ayahanda tentu tidak akan mengizinkanku dalam kapasitas putra mahkota untuk menetapkan seseorang yang berstatus rendah sebagai permaisuri. Tunggu sampai aku naik sebagai putra mahkota dan aku tidak lagi dibatasi oleh orang lain. Aku pasti akan menjadikanmu permaisuri. Putri Beirong adalah pasangan yang cocok untukku. Dan dia juga mengandung darah dagingku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Tapi nyonya juga. Lian Qi, apakah ini tamu terhormat yang kamu bicarakan? Nona Zi, saya minta maaf. Tuan ke-9 benar-benar sangat baik padaku. Dia sudah lama berjanji untuk menikahiku. Apalagi hanya anak-anak kita kelak yang akan bisa mewarisi tahta agung. Aku menepati janjiku bahwa hanya akan ada kamu. Hanya menyayangimu selama 7 tahun. Itu sudah cukup baik bagimu. Sekarang aku akan merebut kekuasaan dan naik tahta. Aku sangat membutuhkan pengaruh Xiao Yuan. Aku harap kamu bisa mengerti. Tuan ke-9, saat ini seluruh ibu kota tahu. Anda akan merayakan ulang tahun ke-7 nyonya. Saat ini, Anda membawa wanita ini kembali sebagai istri kedua. Bukankah itu menampar wajah nyonya? Dia hanyalah rakyat jelata. Apakah dia layak disamakan dengan putri kita? Tuan ke-9, apa yang awalnya aku kagumi adalah kemurahan hatimu yang tak terkekang. Itulah mengapa aku membujuk Ayahanda Raja untuk membantumu memperebutkan tahta. Siapa yang lebih penting dan siapa yang kurang penting? Kau timbang sendiri masalah ini. Gelar putri permaisuri. Aku tidak peduli. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Putri baru-baru ini, yang matanya buta. Saya melihat mata Nona Zi. Terlihat sangat indah dan sangat cocok untuk putri kita. Mungkinkah Tuan ke-9 masih menyimpan perasaan mendalam untuknya? Matanya tidak aku inginkan. Pengaturan pernikahan ini tidak akan aku lanjutkan. Sekarang aku akan pergi mencari Ayahanda Raja dan melapor untuk melihat apakah dia akan mencabut otoritas militermu. Miao Xiao, mari kita pergi. Saudara-saudara kerajaanku mengincar posisi putra mahkota. Dukungan Beirong. Aku tidak boleh melewatkannya. Baiklah.
Besok aku akan menikahi Xiao Yuan. Aku ingin menukar mata cerahmu. Menukarnya untuk Xiao Yuan. Xiao Qin. Yakinlah. Aku tidak akan menyakitimu. Tuan ke-9, mohon jangan lupakan. Nyonya pernah melindungi Anda dari panah yang mematikan. Dia membawa pasukan bantuan. Dia menghabiskan kekayaan keluarganya. Dan bahkan harus melobi pejabat istana demi Anda. Sekarang, dia telah melepaskan posisi istri pangeran untuk membantu Anda naik takhta. Bahkan hak waris anak-anaknya telah dia lepaskan sepenuhnya. Tidak bisakah Anda membiarkannya pergi? Kurang ajar. Hanya seorang pelayan rendahan berani membantah tuanmu. Lian Qi, berhenti. Berhenti. Cepat suruh dia berhenti. Cepat suruh dia berhenti. Kehidupan rakyat jelata. Jika dia mati, dia mati. Tidak. Tuan ke-9, Lian Qi adalah temanku. Tuan ke-9. Aku terobsesi dengan catatan sejarah. Tuan ke-9. 7 tahun lalu. Untuk mengubah nasib, kematian tragis Pangeran ke-9 Su Jinsing yang tercatat dalam sejarah. Aku bertransmigrasi ke sini. Karena aku mengaguminya. Aku berjanji untuk membantunya menyelesaikan 100 tugas. Untuk mengubah takdirnya. Sekarang, ini adalah yang terakhir kalinya. Baiklah, aku setuju dengan permintaanmu. Tukar mataku dengan matanya. The film was translated and narrated by Lian Qi, Media. apakah kamu baik-baik saja? Nyonya, Anda benar-benar bodoh. Tuan ke-9, yakinlah, aku pasti akan mengatur untuk Nona Zi, tabib terbaik. Xiao Yuan. Xiao Qing telah menikah denganku selama 7 tahun. Dia dianggap sebagai istri resmiku. Mata miliknya ini, aku berharap untuk mengambilnya sendiri. Kamu tenang saja. Dan tunggu besok untuk melangsungkan upacara pernikahan denganku. Xiao Qin, Xiao Yuan hanya menginginkan matamu itu saja. Jika kamu setuju lebih awal, Lian Xi tidak perlu menderita seperti ini. Tuan ke-9, tolong biarkan aku merawat Lian Xi dulu. Maukah kamu? Aku mohon padamu. Baiklah. Tuan ke-9. Anda benar-benar hanya mencari muka dengan Putri Huo Yuan, mengambil mata Nyonya. Dia telah berada di sisiku selama 7 tahun. Bagaimana mungkin aku begitu tidak berperasaan, sampai membiarkannya menderita hukuman sebesar itu? Cepat ke penjara. Temukan sepasang mata jernih dan bawa ke sini. Dimengerti. Kamu tinggal dengan tenang di ruangan ini, dan tunggu beberapa hari. Aku akan melindungimu selama aku bisa. Sampai saat itu. Kediaman Pangeran Sui. Bagus sekali Su Jinsing. Pada dasarnya Anda tidak menghargai putri kita. Sama sekali. Putri, kau hanya mengucapkan kata-kata tanpa dasar. Apakah kau tahu apa yang harus dilakukan? Saya tahu. Sakit. Apa yang kamu lakukan? Tuan ke-9 sudah setuju aku merawat Lian Qi. Lepaskan aku. Nona Zi, berhenti meronta. Inilah tepatnya niat Tuan ke-9. Mustahil. Tuan ke-9 berjanji membiarkan aku merawat Lian Xi dulu. Bagaimana dia bisa menipuku? Gadis Lian Jai itu sudah mati. Hari ini Tuan ke-9 memerintahkan seseorang membuang mayatnya ke kuburan massal. Tidakkah Anda mempercayainya? Hari ini adalah pernikahan akbar Tuan ke-9 dan Putri. Tuan ke-9 bergegas memasuki kamar pengantin. Hanya menunggu mata Anda. Dipasang untuk Putri. Halaman terpisah ini dipisahkan dari tempat pernikahan, hanya oleh satu dinding. Cukup pasang telinga Anda dan dengarkan dari sini.
Dijamin Anda akan mendengar semuanya dengan jelas. Serap sepenuhnya suasana gembira ini. Mengapa Anda tidak bertindak cepat? Jangan lewatkan jam baik. Nyonya, jika Anda merasa sakit, berteriaklah saja. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Sembah kedua kepada leluhur. Aku menepati janjiku bahwa hanya kamu yang akan disayangi secara eksklusif selama 7 tahun. Itu sudah cukup baik bagimu. Xiaoqin, percayalah padaku. Suami dan istri saling membungkut. Tuan ke-9. Upacara selesai. Masalah ini sudah selesai. Kamu dan aku mulai sekarang. Tidak lagi berutang apapun satu sama lain. Hitung mundur, 5 hari tersisa sebelum kembali ke arah modern. Hantu. Monster. Monster jangan mendekat. Aku bukan monster. Aku bukan monster. The film was translated and narrated by M Media. Aku hanya berharap Xiao Yuan tidak akan mengetahuinya. Demi melindungi Xiaoqin, aku mengganti matanya dengan mata orang lain. Tuan ke-9. Aku bisa melihat sekarang. Lihatlah. Apakah Xiao Yuan cantik? Tuan ke-9. Apakah aku cantik? Tuan ke-9. Mata milikmu ini, dari mana asalnya? Mata Nona Zi. Benar-benar bersinar. Gadis itu Lian Jang, menderita demam tinggi yang tak kunjung reda, dan meninggal karena penyakit itu. Nona Zi tidak tahan menanggung guncangan itu, dan secara sukarela bekerja sama dalam pengangkatan mata. Sayang sekali, bahwa dia sekarang buta, dan tidak bisa lagi menyaksikan pernikahan kita. Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Tuan ke-9. Anda pasti bercanda. Mata Nona Zi itu diambil oleh tangan Anda sendiri. Bukan begitu. Ya. Selama Xiao Yuan menyukai mata ini itu saja yang penting. Tuan ke-9. Jika Anda memperlakukan saya dengan tulus, saya pasti akan membantu Anda merebut takhta. Beirong. Saya juga akan menawarkan seluruh bangsa. Tuan ke-9. Putri Huo Yuang telah memberikan perintah. Tidak ada pelayan di istana yang diizinkan untuk melayani nyonya. Tuan ke-9. Nyonya adalah istri resmi Anda. Inilah yang dianugerahkan Tuan ke-9 kepada Nyonya Huo. Jika Anda memecahkannya, bisakah Anda mampu membayarnya? Lihat betapa menakutkannya penampilannya. Dia tidak hanya ditinggalkan oleh Tuan ke-9. Dia juga menyebabkan kematian pelayan dekatnya sendiri. Ayo pergi, pergi.
Tuan ke-9. Hitung mundur 3 hari sebelum kembali ke dunia modern. Siapa? Dalam 3 hari adalah Festival Lampion Bunga di Nanchen, yang menandai ulang tahun ke-7. Tuan ke-9 dan istri sahnya Nyonya Si. Saya sangat menantikannya. 3 hari setelah 9 bintang sejajar, adalah saat aku akan pergi ke Menara Reinkarnasi di Chengbei. Dan pergi, Tuan ke-9. Aku akhirnya bisa sepenuhnya dan tuntas meninggalkanmu. Nyonya, kemana Anda berencana pergi? Tabib, apakah itu kamu? Aku ingin pergi ke Chengbei untuk mencium aroma bunga yang menutupi tanah. Setelah aku terbiasa dengannya nanti, aku bisa keluar dan berjalan-jalan sendiri. Aku ingin membawa anakku pergi dari tempat yang menyedihkan ini dan kembali ke rumahku. Itu juga bagus. Sudahkah Anda menamai bayinya? Tunggu sampai dia lahir. Aku akan memanggilnya Xiaoli. Kedengarannya bagus. Kedengarannya memang bagus, tetapi saya ingin tahu karakter mana. Untuk Li yang Nyonya maksud. Karakter Li seperti dalam perpisahan. Aku hanya bercanda. Ketika bayi itu lahir, tentu saja Tuan ke-9 harus memberinya nama. Beraninya Anda menerobos masuk ke istri pangeran kami. Sungguh berani. Aku minta maaf. Aku tidak melihatnya. Nona Zi. Kita semua adalah wanita. Mengapa Anda harus demi satu pria menghancurkan diri sendiri? Saya menasihati Anda, sebaiknya Anda segera pergi. Kediaman ini. Tinggalkan Tuan ke-9. Saya akan pergi sendiri. Anda adalah pelayan rendahan, dan Anda juga cacat wajah. Namun Anda berani membantah saya. Tangkap dia untukku. Serang. Berhenti. Saya sedang hamil. Apa? Nyonya, anak ini pasti anak Tuan ke-9. Kami tidak berani bertindak sembarangan. Omong kosong. Tuan ke-9 telah menetapkan. Hanya kami Putri Beerong yang memenuhi syarat untuk melahirkan pewaris baginya. Selain itu, setelah pernikahan akbar Tuan ke-9, dia tidak menyentuh pelayan celaka ini lagi. Bagaimana mungkin dia hamil? Anda berani membohongi saya. Hentikan. Tuan ke-9, mengapa Anda datang ke sini? Tuan ke-9, Nyonya kami awalnya berjalan-jalan di halaman untuk memelihara kehamilannya, tetapi dihadang dan dihina oleh pelayan celaka ini. Nyonya tidak ingin berkonflik dengannya, tetapi malah didorong oleh pelayan celaka ini. Hampir melukai anak Anda. Tuan ke-9 perut saya sangat sakit. Xiao Yuan. Xiao Qing bukan orang seperti itu. Anda sudah tidak percaya pada saya, dan Anda menolak mencari keadilan untuk saya. Xiao Yuan tidak tahan menanggung penghinaan ini. Saya bersumpah akan bunuh diri di sini. Tuan ke-9, Nyonya kami adalah Putri Beirong yang sah. Pelayan celaka ini menerobos masuk. Itu adalah garis keturunan bangsawan. Menurut hukum dia harus dihukum mati. Aku tahu kamu ingin melampiaskan amarahmu. Aku bisa membantumu. Pengawal. Hukum dia dengan ringan. Berikan dia pelajaran. Berhenti. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan saya. Berhenti. Tuan ke-9, saya sama sekali tidak menyakiti Nona Xiao Yuan. Saya sedang mengandung. Kamu harus meminta maaf kepada Xiao Yuan. Sama sekali tidak. Tuan ke-9 lihat. Tuan ke-9, lihat dia masih menolak mengakui kesalahannya. Mulut yang keras kepala. Tingkatkan kekuatannya. Cukup. Nyonya-mu masih hamil. Dia seharusnya tidak tinggal di sini lama-lama.
Dia terlihat benar-benar menyedihkan, Nona Z. Anda juga dianggap penyelamat hidup saya. Saya tidak akan mempersulit Anda lagi. Mata Anda ini. Saya menggunakannya dengan sangat baik. Bagaimanapun juga Tuan ke-9 tidak mengecewakan saya. Dia secara pribadi berjanji bahwa dia pasti akan membiarkan saya melihat cahaya lagi. Nona Z, Pangeran dan Putri, adalah pasangan takdir yang sesungguhnya. Anda harus melihat status seperti apa yang Anda miliki. Sekarang setelah Anda kehilangan mata Anda dan menjadi cacat, Tuan ke-9 pasti tidak akan melirik Anda lagi. Pengawal, seret dia ke dalam kamar. Tanpa perintahku. Dia tidak diizinkan untuk dibebaskan. Anak saya. Saya mohon Anda menyelamatkan anak saya. Tolong panggilkan tabib kekaisaran untuk saya. Jangan pedulikan dia lagi. Biarkan saja dia mengurus dirinya sendiri. Dia sudah ditinggalkan oleh Tuan ke-9. Sekarang Putri Selir Huo Yuan adalah nyonya rumah tangga kami saat ini. Saya minta maaf. Bagaimanapun juga, kami mengikuti pengaturan Tuan ke-9. Jika dia tidak mengatakan untuk memanggil dokter, kami tidak akan berani. Anak saya. Xiao Liku. Amitabha Buddha. Guru Agung. Saya mohon Anda menyelamatkan anak saya. Meskipun dermawan berduka atas kehilangan seorang anak, Anda dapat melihat cahaya lagi. Tentunya semua hal ini adalah karma yang telah ditentukan. Dermawan Si. Sekarang Anda sendirian dan terpencil. Tetapi akhirnya Anda telah memperoleh kebebasan. Tuan ke-9. Anda sendiri telah memutuskan benang kasih sayang terakhir yang saya miliki untuk Anda. Kanselir Si. Saya dengar, Anda tidak hadir tanpa alasan di Festival Lampion. Baginda secara khusus mengutus saya ke sini untuk menanyakan kabar Anda. Film was translated and narrated by M Media. Lian Si. Pelayanmu Lian Jai. Dengan hormat menyapa Tuan ke-9. Itu tidak mungkin Lian Jai. Lian Jai dia sudah meninggal karena sakit. Mungkinkah Zi Qingqing benar-benar telah kembali? Dan Lian Jai juga. Mustahil. Aku melihat Lian Jai mengembuskan napas terakhir. Lian Qi, saya akan pergi memanggil tabib kekaisaran. Apa yang sedang Anda lakukan? Lepaskan nyonya saya. Aku tidak peduli siapa dirimu. Sama sekali jangan biarkan kedua orang itu muncul di samping Tuan ke-9-ku. Nona Lian Qi diselamatkan oleh saya murni secara kebetulan. Memang, dia adalah mantan pelayan dari kediaman Pangeran Sui. Dia bisa merawat Putri Permaisuri Huo Yuan. Terima kasih atas niat baik Nona Z. Aku mengakuinya. Namun, aku lebih memilih ditemani Tuan ke-9 secara dekat. Aku tidak akan mengantarmu sekarang. Tuan ke-9, Putri Selir Anda ini berasal dari latar belakang barbar. Tampaknya tidak terlalu mengerti etiket. Ayah, Lian Qi. Jika Putri Permaisuri tidak ingin kami mengganggunya, maka mari kita kembali ke kediaman. Lian Si. Kau adalah pelayan dekat Xiao Qing. Sekarang Xiao Qing tidak terlihat dimanapun. Apakah kau tahu di mana dia? Tuan ke-9. Sebelumnya Nyonya menderita kesulitan dan musibah karenamu. Namun kau tidak pernah menanyakan kabarnya sekalipun. Sekarang dia hilang. Kau menunjukkan kekhawatiran seperti itu? Sungguh menarik. Kau mengandalkan Putri Huo Yuan untuk menjadi putra mahkota dasi. Kau adalah putra langit di masa depan. Nyonya saya hanya berasal dari latar belakang pedagang.
Tidak bisa menjadi pasangan yang sepadan. Kau mengangkat tangan tinggi tapi memukul ringan. Ampuni dia. Ya. Aku telah mengecewakanmu Xiao Qing. Tetapi jika dia bersedia kembali, aku bersedia menggantinya berlipat ganda. Tuan ke-9. Anda adalah calon putra langit. Mengapa Anda harus merendahkan diri di hadapannya? Selama dia setuju untuk kembali. Katakan padaku untuk melakukan apapun. Lian Xi, katakan padaku. Di mana tepatnya Xiao Qing berada? Nyonya saya telah pergi bepergian untuk bersantai. Dia akan kembali dalam 7 hari. Bersantai. Lalu mengapa dia pergi tanpa suara? Nyonya saya berkata, kesedihan terbesar tidak lebih dari hati yang telah mendingin. Mengenai berbagai alasan mendasar. Kau pasti memahaminya lebih baik daripada aku. Kau harus meminta maaf kepada Xiao Yuan. Mereka yang telah menyakiti Xiao Qing. Aku pasti akan membuat mereka membayar kembali 10 kali lipat. Tuan ke-9. Miao Xiao secara pribadi melihat Lian Jai berhenti bernapas. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang persis sama? Kurang ajar. Hanya seorang pelayan rendahan. Berani menyentuh diriku. Tuan ke-9. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Dia hanyalah pelayan rendahan. Ini sama saja menampar wajahku di depan umum. Lian Qi, lihat di sini. Inilah tepatnya suami dari nyonya Anda. Mulutnya berbicara tentang penyesalan tak berujung, tapi tindakannya bahkan tidak sebaik Anda seorang pelayan yang setia. Tuan ke-9 Sui mengklaim hanya mencintai istrinya seorang. Pernyataan ini, apakah Anda mempercayainya? Bagaimana kau tahu tentang percakapan kami? Apa? Tuan ke-9 Sui berani berbicara, namun takut orang lain tahu. Lian Jia dan Nona Zi sama-sama orang luar. Urusan rumah tangga kediaman pangeran kita, belum giliranmu untuk ikut campur. Tuan ke-9, berikan cambuk itu padaku. Biarkan aku memberi pelajaran pada wanita keji ini. Apa maksudmu? Nona Zi baru saja berkata, dia adalah pelayan yang setia. Aku ingin melihat bagaimana seorang pelayan yang setia memenangkan hati tuannya. Jangan datang ke sini. The film was translated and narrated by M Media. Kau menggunakan cambuk ini Lian Qiao adik perempuan Lian Xi. untuk memukul Lian Jai. Aku tahu kau bukan Lian Jai. Menyamar sebagai orang lain. Putri, selamatkan hamba ini. Putri, berhenti. Cepat suruh dia berhenti. Tuan ke-9. Cepat suruh dia berhenti. Berhenti. Tuan ke-9. Dia hanyalah pelayan rendahan, berani mengambil nyawa orang kepercayaanku. Pasti Xie Qingqing, wanita jalang kejam itu yang memerintahkannya. Cukup. Jika bukan karena mata milikmu ini, bagaimana aku bisa mentolerirmu sampai sekarang? Tua Yuan, kau terlalu lancang. Cukup Tuan ke-9. Apa yang aku lakukan untuk istriku? Apakah kau sudah puas? Orang yang seharusnya Anda tanya adalah istri Anda, bukan saya. Tuan ke-9. Kami di sini atas titah Kaisar untuk menyampaikan penghormatan kami. Jika urusan keluarga Anda telah ditangani dengan baik, tidaklah pantas bagi kami untuk berlama-lama. Tuan ke-9. Anda pernah berkata bahwa hanya aku yang paling Anda sayangi. Xie Qingqing wanita jalang itu. Ramuan sihir macam apa yang akhirnya dia tuangkan ke dalam pikiran Anda? Apa yang sedang Anda lakukan? Cepat bangun. Lian Qiao berterima kasih padamu Nona, karena telah membalaskan dendam Lian Jai. Untuk dendam yang besar, Liang Xi adalah satu-satunya temanku. Dia kehilangan nyawanya melindungiku. Aku pasti akan mencari kesempatan untuk mencari keadilan baginya.
Cepat bangun. Lian Qiao. Mulai sekarang, kamu adalah Lian Qi. Kamu harus hidup dengan baik demi dia. Nona Xiaoqing, aku dengar kakakku berkata bahwa kau ingin pergi. Mengapa kau kembali? Nasib pelindung Sue telah berubah karena Anda. Dan karma telah menyimpan. Jika Anda ingin kembali ke waktu Anda sendiri, kecuali dalam waktu 7 hari. Orang yang mati kembali ke keberangkatan mereka. Orang yang meninggal kembali ke titik keberangkatannya. Barulah sejarah dapat kembali ke jalurnya. Jadi siapa yang harus kehilangan nyawanya? Untuk memperbaiki sejarah. Nona Zi. Penampilanmu persis seperti mendiang istriku Nyonya Zi. Bahkan hal-hal yang baru saja kita ketahui. Kau juga tahu sedikit tentangnya. Siapa sebenarnya dirimu? Putri sulung sah dari kediaman Perdana Menteri yang pernah aku temui. Aroma di tubuhmu tidak berbeda dari miliknya. Aku sama sekali tidak mungkin salah. Katakan padaku. Katakan padaku. Kau adalah Zi Qingqing. Kau telah kembali. Fakta bahwa kamu menyukai Wu Yuan dan mengusir istri sahmu adalah benar. Dia dijebak oleh kalian semua dan matanya diambil. Tapi aku tidak. Itu benar. Xiao Qingku tidak punya mata. Xiao Qingku. Apa gunanya penyesalan sekarang? Kasih sayang terlambat lebih murah dari rumput liar. Orang sepertimu hanya pantas kesepian sampai tua. Kamu tidak pantas mendapatkan cinta siapapun untukmu. Dia pasti Xiao Qing. Ini adalah kesempatan terakhirku. Aku harus merebutnya. Kediaman Pangeran Sui. Ayah, aku datang terlambat. Mengapa Anda menangis? The film was Kanselir translated Zi, and aku akan narrated pergi by dalam M. 7 hari. Muda. Terima kasih atas kerepotanmu beberapa hari terakhir ini. Karena berpura-pura menjadi ayahku. Aku benar-benar berterima kasih. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Anda menyelamatkan orang yang paling penting dalam hidup saya. Jika bukan karena Anda, saya pasti sekarang akan seperti Tuan ke-9, hidup dalam penyesalan. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Nyonya, mengapa Anda harus begitu gelisah? Aku tidak peduli. Ini semua salahmu karena memisahkan sepasang kekasih. Memaksa putriku untuk mati. Putriku sudah tiada. Apa arti hidupku sekarang? Hati-hati! Nyonya, Putriku. Putri kau masih hidup. Iya, Ibu. Aku sudah kembali. Nona Xiaoqing. Mulai sekarang dimanapun Anda berada. Dalam hati saya, Anda akan selamanya menjadi Nona muda kediaman Kanselir, putri baik saya. Terima kasih. Anda dan saya berpura-pura menjadi ayah dan anak. Tetapi pada akhirnya alasannya, masih Tuan ke-9 itu. Dia tidak penting. Tuan ke-9 adalah putra mahkota yang disetujui Kaisar. Bukan orang biasa. Bagaimanapun Kaisar sepanjang sejarah tidak berperasaan. Nanti, Sui Jinsing dalam sejarah akan mati di bawah 10.000 panah yang menembus jantungnya. Bencana ini, aku pasti tidak akan menyelamatkannya lagi. Selama dia mati, sejarah diperbaiki. Aku bisa kembali ke eraku sendiri. Nona Zi, sampai jumpa besok. Xiao Qing pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak meninggalkan apapun. Hari ini adalah titik balik matahari musim dingin. Orang tuaku masih bekerja dan belum kembali. Dan hal yang paling aku benci adalah sejarah. Karena itu menyebabkan aku dan keluargaku memiliki sedikit pertemuan dan banyak perpisahan. Aku menemukan bahwa catatan sejarah sebenarnya cukup menarik. Mereka mencatat semua jenis orang, terutama pria bernama Sui Jinsing ini. Sui Jinsing adalah putra ke-9 Kaisar Daci. Catatan sejarah menyatakan bahwa orang ini memanipulasi kekuasaan dan intrik, mengendalikan hati orang,
dan sangat kejam serta tidak tahu berterima kasih. Tapi aku menemukan bahwa dia juga sepertiku. Sebenarnya orang dengan batin yang sensitif, perlu diakui. Di tahun-tahun awal, ayah tidak mencintainya, ibu tidak menyayanginya. Dan harus selalu waspada, rebutan kekuasaan di antara para pangeran. Itu benar-benar terlalu tragis. Catatan sejarah menyatakan, tahun ke-37 Dasi, Pangeran Sui Jinsing sayangnya meninggal dunia. Ketika dia baru berusia 28 tahun, meninggal di bawah panah kacau para barbar Berong. Ambisi besarnya tidak terpenuhi, seluruh istana berkabung. Istana berbagi duka. Setelah mendengar berita itu, Kaisar menangguhkan sesi istana selama beberapa hari untuk menunjukkan kesedihannya. Oleh karena itu, aku ingin menyelamatkannya. Selama 7 tahun ini, dia telah menjagaku hingga emosi terkecil. Jika kau tidak ingin berbicara, maka jangan katakan apa-apa lagi. Jika kita bisa kembali hidup-hidup, aku akan menikahimu. Ribuan sungai dan 10.000 gunung. Hanya ada kau seorang. Aku berulang kali mengubah bencana takdirnya, berharap hanya untuk hidup damai bersamanya, sepanjang hidup ini. Cinta kita mungkin hanya jurang 1000 tahun, memisahkan waktu dan dinasti. Yang bisa memisahkan kita. Xiaoqin, aku minta maaf. Yang meninggal harus kembali ke keberangkatan mereka. Barulah sejarah dapat kembali ke orbitnya. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoqin, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Akhirnya beres. Seorang pembunuh. Tuan ke-9 dalam bahaya. Tuan ke-9, apakah Anda baik-baik saja? Di mana pembunuhnya? Di sana. Tuan ke-9, apakah Anda perlu saya mengerahkan semua orang di kediaman? Kamu berani memobilisasi semua orang di kediaman pangeran untuk menangkapku. Tidak tahu berterima kasih dan khianat. Laba-laba janda hitam semacam itu. Dia dalam bahaya. Jika dia kehilangan nyawanya dengan cara ini, dia akan sangat sengsara. Selain itu, sekarang bukan waktunya. Dengan keterampilan ini, apakah kau bahkan pantas menjadi seorang pembunuh? Di zaman sekarang ini, mencari pekerjaan sangat sulit. Pinggangnya tidak buruk. Persis seperti istri resmiku. Tangkap pembunuh itu. Tuan ke-9, pembunuh itu. Tangkap pembunuh itu. Pergi tangkap dia dan bawa dia kembali besok. Nyonya, Bagaimana hasilnya? Apakah Anda berhasil mengundang Tuan ke-9 ke sini? Tuan ke-9 pagi-pagi sekali ini pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk menemui Nonasi. Dia dengan cerdik menolak undangan Anda. Lalu apakah Anda memberitahunya bahwa aku sedang berdarah dan ingin dia datang dan tinggal di sisiku? Kata-kata Tuan ke-9 yang sebenarnya adalah, jika Anda berdarah carilah tabib kekaisaran. Dia bukan tabib. Zi Qingqing sudah pergi. Nona Zi yang lain telah muncul. Dia hanyalah seseorang yang menyerupainya. Ketika pria bosan bermain, mereka akan membuangnya begitu saja. Pergi undang dia lagi. Alasan kali ini adalah bersikap lembut hati terhadap pria, berarti bersikap kejam pada diri sendiri. Aku, Nona Zi. Di era ini, kerabat kekaisaran menjadi adalah hal biasa. Apakah kau benar-benar tidak berencana untuk segera menghabisi pria tak berperasaan itu? Liang Qi, kamu tidak akan mengerti. Di eraku, mengambil nyawa adalah metode yang paling biadab. Aku tidak bisa menggunakan pembantaian hanya karena aku ingin memperbaiki sejarah. Lalu pada saat itu akankah kau masih bisa kembali? 4 hari kemudian,
Selama aku tidak mengganggu, kesengsaraan terakhir Sui Jinsing memungkinkan almarhum untuk kembali ke saat kematian mereka. Baiklah, kalau begitu, ayo bermain layang-layang denganku. Ayo pergi. Bukan apa-apa, aku akan mengambilnya. Di mana itu? Tuan ke-9, bukankah seharusnya kita menangkap pembunuh itu? Apa yang kita lakukan di sini? Nyonya Zi, Tuan ke-9 dibunuh oleh penyusup kemarin. Apakah Anda melihat pembunuh itu? Tidak. Sejujurnya nona muda saya belum menikah. Bagi kalian berdua pria untuk datang ke sini, kepantasan macam apa ini? Kau sudah keterlaluan. Tadi malam aku keluar mencari pembunuh itu. The film was translated Dan aku melihat and pembunuh itu narrated by M. Media. memiliki luka di kaki. Nona Zi, apakah kau pembunuh itu? Atau mungkin kau menyelinap ke istana Pangeran Sui tadi malam? Apakah itu untuk menemuiku? Bertemu denganmu. Kau terlalu memikirkan banyak hal. Pinggangmu tidak buruk. Persis seperti istri sahku. Sui Jinsing, kau sebenarnya tidak berpikir bahwa semua wanita di dunia akan ditaklukkan olehmu seperti ini. Itu adalah narsisme yang berlebihan. Ketika istri sahku berlatih pedang, itu meninggalkan luka pedang. Bagaimana kau masih bisa mengatakan dia bukan Xiao Channel Qing? dari kelas pedagang terendah, berani memikat putra mahkota seperti Anda, kaisar masa depan hingga titik kegilaan total. Sampai hari ini Anda masih menolak untuk menyatakan posisi Anda. Sekarang, Beta perintahkan Anda untuk segera menceraikan istri Anda. Pimpin pasukan secara pribadi, tangkap Zi Qingqing, dan segera eksekusi dia. Jika tidak, posisi putra mahkota ini akan segera dicabut. Ayahanda, apakah Ayahanda benar-benar sudah mengambil keputusan? Ya, demi masa depan Dasi. Pergilah sekarang. Kasim Hai umumkan titah Beta. Huo Yuan dan Huo Yan, terima kasih yang mulia Baginda. Terima kasih yang mulia. Tidak menghormati dinasti langit. Bersikap kurang ajar terhadap putra langit. Tangkap mereka untuk Beta. Yang mulia Baginda, bukankah seharusnya Anda menangkap wanita keji Zi Qingqing itu saja? Kakakku dan aku, kejahatan apa yang telah kami lakukan? Apa sebenarnya latar belakang Zi Qingqing ini yang memungkinkannya membuat Kaisar Dasi dan putra mahkota masa depan begitu tergila-gila dan gila? Beraninya kau, Anda berani secara terbuka mengkritik putra langit Dasi Beta, mengerahkan pasukan di perbatasan. Apakah Anda mencoba mengancam Dasi kami? Entah itu Zi Qingqing atau Nona Zi, bagaimana Beta berurusan dengan rakyat Dasi Beta, bukan untuk Anda putuskan. Ayahanda yang bijaksana, penguasa Beirong, selalu sampai sekarang memperlakukan Dasi kita sebagai negara bawahan dan membayar upeti. Kakak beradik Huo Yuan dan Huo Yan menyimpan niat jahat dan memiliki hati yang tidak setia. Bagaimana Ayahanda berniat menangani mereka? Tunggu sebentar, Kaisar Dasi. Saya utusan yang menandatangani perjanjian damai Raja Beirong. Raja saya sama sekali tidak mengetahui fakta bahwa Pangeran dan Putri bertindak tidak pantas. Kami bersedia menyerahkan wilayah dan kompensasi, dan berharap yang mulia akan menerima. Di masa depan kami pasti akan membayar upeti tahunan. Baiklah, kalau begitu kirim Pangeran Beirong ke penjara kekaisaran, dan usir dia keesokan harinya. Adapun istri Pangeran, Tuan ke-9, setelah Anda selesai mengurus urusan internal kediaman Anda, jangan lupa untuk kembali ke istana, untuk berterima kasih kepada Baginda. Kasim, bagaimana denganku? Perhitungan kecil di hati Tuan ke-9. Apalagi Baginda, bahkan hamba ini bisa melihatnya. Yang mulia, lebih memilih Zi Qingqing daripada tahta. Kasim, kamu bercanda. Semua orang di kediaman tahu. Aku menyukai Huo Yuan, dan telah melakukan banyak hal untuk menyakiti Xiao Qing. Ketika menyangkut orang, semakin seseorang peduli pada seseorang, semakin sulit untuk mengungkapkannya dengan mudah. Terlebih lagi Tuan ke-9, status Anda istimewa. Anda adalah calon putra mahkota. Anda sama sekali tidak boleh membiarkan orang luar melihat kelemahan Anda. Baginda tidak mempermasalahkan masalah keberpihakan yang mulia terhadap Zi Qingqing yang menyebabkan skandal besar. Katakan padaku, haruskah kebaikan ini dibalas? Kediaman Pangeran Sui. Adik perempuan, mengapa Kaisar Dasi mengetahui tentang pengerahan pasukan Beirong kita? Apakah karena Sui Jinsing itu sehingga kamu mengkhianati Beirong kita? Aku tidak. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu, kakak? Huo Yuan,
Kamu tidak benar-benar berpikir. Aku menikahimu. Hanya demi statusmu kan? Ini adalah tanda komando militer Beirong milikmu. Meskipun aku tidak memiliki hak untuk memimpin pasukan secara langsung, aku sepenuhnya menyadari setiap tindakan yang dilakukan oleh prajurit Beirong milikmu. Tuan ke-9. Jadi semuanya berada dalam perhitungan Anda. Membuatku hamil terlebih dahulu. Secara proaktif menikahimu. Membuatku rela. Bekerja untuk Anda. Membantu Anda naik ke posisi putra mahkota. Bagimu aku. Tuan ke-9. Apakah aku benar-benar istrimu? Atau hanya bidak caturmu? Pengawal. Kawal permaisuri putri ke kamar samping. Tanpa izinku. Tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekatinya. Dia pasti masih peduli padaku. Tuan ke-9 masih peduli padaku. Tuan ke-9. Tuan ke-9. Kemarin aku bertindak gegabah dan hanya memberitahu kakak tertuaku. Aku tidak menyangka dia akan keras kepala membelaku. Dan dia jelas tidak punya niat untuk memberontak. Permaisuri putri kamu telah menderita. Aku secara khusus membawakan hadiah untukmu. Tuan ke-9. Aku tahu Anda masih peduli padaku. Tuan ke-9. Aku tahu itu, Anda masih peduli padaku. Anda tidak tega menghukumku ke penjara kekaisaran. Tunggu sampai masalah ini mereda. Kita. Tuan ke-9. Terluka. Apakah kamu tahu tangan siapa yang ada di dalam sini? Itu milik kakak laki-lakumu. Bukankah Anda berjanji untuk melepaskannya? Aku sudah melepaskannya. Jangan. Tuan ke-9. Tolong selamatkan anakku. Tuan ke-9. Ketika Xiao Qing keguguran, dia juga memohon seperti ini. Tuan ke-9. Dulu dia dipaksa keguguran. Bukankah itu juga disebabkan oleh tangan Anda sendiri? Pada saat itu aku pada dasarnya tidak tahu dia hamil. Selamatkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Qing. Kau memperlakukannya seperti itu. Dia pasti sangat kesakitan. Dia hanya berpura-pura menangis. Dia pada dasarnya tidak pantas dikasihani. Xiao Qing. Sudah begitu lama. Namun kamu masih tidak bisa melihat orang dengan jelas. Aku bukan si King King. Tetapi hari-hari yang dihabiskan bersamamu.
untuk melihat seseorang dengan jelas. Aku telah menyia-nyiakan terlalu banyak waktu. Baiklah. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Tapi dia menyakiti Xiao Qing. Ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Kau berbicara seolah-olah kerugian yang kau timbulkan padanya bisa menutupi kerugian yang kau sebabkan pada wanita lain. Kamu benar. Aku memang bersalah. Kesalahanku karena tak merebut kekuasaan lebih cepat. Untuk sepenuhnya melindungi orang yang kucintai. Apakah kau pikir sikap dinginmu yang disengaja terhadap selir Huo Yuan akan membuat Si Qingqing bahagia? Apakah kau pikir bahwa dengan menyebabkan Huo Yuan keguguran, Si Qingqing akan kembali ke sisimu? Dia sama sekali tidak merasakan cintamu. Dia hanya melihat kekejaman dan ketidakberperasaan dalam dirimu. Kau pernah mengusir seseorang yang mencintaimu. Sekarang, apakah kau juga ingin melihat orang lain yang mencintaimu pergi? Tuan ke-9. Panggil tabib istana. Selamatkan Idu atau selamatkan anak. Aku belum mati. Di mana anakku? Tuan ke-9. Di mana anakku? Di mana Anda menyembunyikannya? Bayi itu sudah mati. Aku tidak peduli. Tuan ke-9. Anda berbohong padaku, bukan? Huo Yuan, kamu telah melakukan kesalahan besar. Mulai saat ini, kamu bukan lagi permaisuri negara ini, melainkan Sandera Liro. Mulai sekarang, kamu harus tetap berada di ruangan ini dan menjalani sisa hidupmu. Tuan ke-9. Selir Huo Yuan melahirkan 2 bulan lebih awal. Institut Medis Kekaisaran mengerahkan upaya besar untuk menyelamatkan bayi itu. Tuan, bagaimana kita harus menangani ini? Cari tempat yang cocok dan atur agar ia tinggal di sana terlebih dahulu. Suruh seorang ibu susu merawatnya dengan hati-hati. Ya. Makam Lianqi. Setelah hari, aku berdebat dengan Sui Jinsing. Aku belum melihatnya lagi. Sekarang, dari saat yang tercatat dalam sejarah, ketika Sui Jinsing tertusuk 10.000 anak panah, hanya tersisa 5 hari. Nona Xiaoqing, 5 hari ini apa yang kau rencanakan untuk dilakukan? Ayo kita pergi ke sana. Dalam 7 tahun, aku bertransmigrasi ke sini. Di hatiku hanya ada Sui Jinsing. Aku bahkan tidak pernah sekalipun melihat baik-baik era ini.
Nona Xiaoqing, lihatlah. Itu Li Xiaobai. Li Xiaobai. Dia adalah penyair abadi. Dalam catatan sejarah, dia adalah pria dengan bakat luar biasa dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan istrinya. Seorang pria keluarga yang hangat. Keluarga, pria yang hangat. Di mana Li Xiaobai? Dia ada di sana. Orang tua bangka ini pergi ke... Dia adalah istriku. Tuan Muda Zhao dari kediaman prefek bersama Nona Muda dari kediaman Perdana Menteri kami telah dianugerahi pernikahan oleh Kaisar. Anda seharusnya tidak bermimpi memisahkan mereka. Itu benar. Tuan Muda Zhao dan saya sudah lama bertunangan. Lusa upacara pernikahan akan diadakan. Nyonya Zi, Anda adalah istri resmi dari Tuan ke-9 saya. Bagaimana Anda bisa menikah lagi dengan begitu muda? Istri sah apa? Nona muda kami belum menikah. Putri dari kediaman Perdana Menteri ini bersama dengan Tuan Muda Xiao dari kediaman prefek sudah bertunangan. Mengapa? Mengapa Tuan Muda itu masih datang membuat masalah? Saya dengar beberapa hari yang lalu, Nona Zi dan Tuan ke-9 Sue memiliki rumor yang beredar. Mungkinkah Nona Muda ini adalah siluman rubah? Siapapun yang berani menyebarkan rumor tak berdasar, pasti akan dihukum berat sesuai hukum tanpa keringanan. Dihukum berat tanpa ampun. Dihukum berat tanpa ampun katamu. Saya minta maaf. Saya Lat yang tidak memikirkan segalanya dengan matang. Jika Tuan ke-9 tidak sibuk, mengapa kita tidak menikmati bunga bersama? Aku tahu kau masih belum bisa melupakanku. Nona, Anda bertekad untuk tidak menemuinya lagi. Mengapa Anda memanggilnya kembali? Saya punya rencana sendiri. 3 koin untuk 10 cincin. Ladung bagi. Lemparkan kemanapun, ambil apapun yang Anda kenai. Kami punya segala macam barang bagus. Siapapun yang merasa beruntung cepat coba keberuntungan Anda. 3 koin untuk 10 cincin. Lemparkan kemanapun, ambil apapun yang Anda kenai. Kami punya segala macam barang bagus. Siapapun yang merasa beruntung cepat datang dan coba. Bos, beri saya beberapa cincin. Baiklah. Nona Zi, harta karun mana yang diincar Nona Muda? Saya akan membantu Anda melemparkannya. Yang ini. Baiklah. Harta karun ini, mari kita anggap sebagai tanda cinta antara Anda dan saya. Angin pasti terlalu kencang hari ini. Tuan Muda jangan terburu-buru. Harta karun yang paling jauh itu, belum ada yang berhasil melempar cincin ke atasnya. Tidak apa-apa, jika saya tidak mengenainya saya akan coba yang lain. Lagi. Ada apa? Tidakkah Anda lihat Tuan ke-9 saya sedang melempar cincin? Tuan Muda Zhao bahkan tidak bisa mengenainya. Apakah menurut Anda Tuan ke-9 bisa mengenainya? Jika aku memukulnya, kau harus sedikit bersemangat. Baiklah. Selamat Tuan ke-9 atas kemenangan harta karun itu. Anda adalah orang pertama yang mengenai harta karun ini. Sejak hamba yang rendah hati ini mulai berjualan selama bertahun-tahun ini, yang lain tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Hanya aku yang bisa memukulnya. Hal yang diinginkan Xiaoqing. The film was Xiaoqing. translated and narrated by M Media. Ini adalah tanda cinta antara saya dan Tuan Muda Xiao. Mengapa Anda ikut campur? Xiaoqing. Apa yang bisa dia lakukan untukmu? Apakah kau belum mengerti? Hanya aku yang bisa memberimu apa yang kau inginkan. Kenapa?
Setiap kali sesuatu terjadi padaku, kau mendoakan jimat keselamatan untukku. Terima kasih. Nyonya Zi, mengapa Anda ingin menyakiti Tuan ke-9 hari itu? Kediaman Perdana Menteri. Lie, penjaga pembawa pedang dari kediaman Pangeran Sue, meminta audiensi dengan Nona Zi. Lie atas nama Tuan ke-9 meminta audiensi dengan Nona Zi. Hari dia kembali ke arah modern. Tuan ke-9, Anda belum makan selama 2 hari. Mohon makan sedikit. Tuan ke-9, kemarin saya pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk meminta audiensi dengan Zi Qingqing. Di mana Xiao Qing? Hari ini di kediaman Perdana Menteri, Zi Qingqing akan mengambil identitas putri Perdana Menteri, mengadakan pernikahan akbar. Lehe, bawa hadiah pertunangan. Dan ikutlah denganku ke kediaman Perdana Menteri untuk merebut pengantin wanita. Ya, Tuan. Membungkuk. Upacara selesai. Kediaman Perdana Menteri. Aku tidak setuju. Istri pangeran ini. Bagaimana dia bisa menikahi orang lain? Pernikahan hari ini. Pangeran ini harus merebutnya. Istriku, jangan takut. Pernikahan ini ditetapkan oleh Kaisar. Beraninya kalian semua bertindak lancang. Hari ini aku pasti akan membawanya kembali ke istanaku. Semua konsekuensi. Aku rela menanggungnya sendiri. Di mana tepatnya Xiao Qing? Satu-satunya orang yang pernah saya cintai dengan dalam. Tidak lain adalah, Film was translated and itu narrated adalah by Anda, Sui M Jinsing. Media. Anda menipu saya. Mengkhianati saya. Dan menyebabkan kematian anak saya. Tetapi saya masih tidak bisa meyakinkan diri saya untuk melihat Anda mati. Catatan sejarah menyatakan, hari ini pemberontakan Beirong. Pada waktu Shen, Sui Jinsing harus binasa di dunia bawah. Zi Qingqing. Benar-benar Anda. Zi Qingqing. Anda telah sangat menyakitiku. Atas dasar apa di hati Tuan ke-9? Orang yang selamanya dipegang adalah Anda. Anda adalah istrinya. Sementara aku hanyalah bidak caturnya. Dan anakku yang belum lahir. Hanya tersisa 2 bulan sampai lahir. Tuan ke-9 untuk membalas Anda, mengabaikan hidupku, dan menyebabkan kematian anakku. Hari ini aku datang ke sini. Dendam baru dan hutang lama akan diselesaikan sekaligus. Mustahil. Tuan ke-9 tidak akan menyakiti anak Anda. Tembakan panah. Tuan ke-9.
Dalam sejarah Sui Jinsing, akan mati tertusuk 10.000 anak panah. Jadi begitu. Ternyata itu untuk menyelamatkan saya. Mengapa Anda melindungi saya dari anak panah? Beberapa hari terakhir ini, saya bersikap dingin kepada Anda, mengusir Anda, memutus semua ikatan terima kasih dan kasih sayang. Mengapa Anda masih menyelamatkan saya? Karena kau adalah istriku. Tak satu pun dari kalian boleh berharap untuk selamat. Tidak. Sui Jinsing. Xiao Qing, kembalilah. Aku selalu mengejar ketenaran dan kekayaan, dan melakukan banyak hal untuk menyakitimu. Tapi pada awalnya, aku hanya ingin kekuatan untuk melindungimu. Akulah yang kehilangan niat awal, dan kehilanganmu. Tidak. Tuan ke-9. Ternyata itu hanya mimpi. Sejarah Dasi. Dasi. Sui Jinsing. Bajingan penuh kebencian itu. Aku ingin putus denganmu. Aku sama sekali tidak akan pernah menolak ke belakang. Dalam kehidupan sebelumnya, Huo Yuan terikat oleh emosi. Dalam kehidupan ini, dia akhirnya bisa hidup sesuai dengan dirinya sendiri. Maaf, Nona, apakah Anda mencari buku Kisah Sui Jinsing dari Dasi? Ini dia. Pangeran Sui Jinsing baru berusia 28 tahun. Sudah binasa di Beirong, di bawah panah kacau para barbar. Ternyata, hasilnya tidak pernah berubah. Hari ini, makam Tuan ke-9 Sui yang diselidiki secara mendalam telah berhasil ditemukan. Artefak porselen yang digali, lukisan kaligrafi dan peninggalan budaya berharga lainnya telah menambah signifikansi baru terhadap studi sejarah dan budaya era tersebut. Para pengunjung yang terhormat, ini adalah makam Tuan ke-9 Su. Apakah Anda mengenal gadis itu? Tolong bantu saya meminta nomor teleponnya. Tuan ke-9 Su, gugur di Beirong usia 28 tahun, menikahi 2 istri tetapi hanya tanda dari 1 istri. Dimakamkan bersamanya di makam itu. Pohon ginkgo itu ditanam olehnya untuk orang yang dicintainya. Menurut legenda yang terkubur di dalamnya adalah kapsul waktu yang ditujukan untuk istri tercintanya. Ketika kau membaca surat ini, aku pasti sudah meninggal. Aku tahu. 7 tahun lalu kau datang untukku. Semua yang kau lakukan untukku menarikku keluar dari batas antara hidup dan mati. Tapi aku pada saat itu berpikir dengan naif bahwa hanya dengan menjadi kuat, hanya dengan memegang kekuasaan, aku bisa melindungimu dengan lebih baik. Tapi karena itu aku menyakitimu. 7 tahun kemudian, kau pergi karena aku. Aku takut sekarang. Aku menyesal sekarang. Ketika aku melihatmu lagi, aku hanya ingin menebus kesalahan, agar kau kembali sekali lagi ke sisiku. Jika nyonya saya tidak ada di dunia ini, apa yang harus aku lakukan? The film was translated and narrated by M Media.
Apakah kau ingin aku membawamu?